Ada yang berbeda dari rilis tersangka OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Minggu 11 Januari. Lembaga anti rasuah itu kini tidak lagi menampilkan tersangka dalam rilis, namun hanya menampilkan sejumlah barang bukti. Hal ini dimulai dari konferensi pers kasus suap pajak yang menjerat 5 orang tersangka, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu. Saat itu kelima tersangka tidak diperlihatkan KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang, perubahan ini sejalan dengan KUHP baru yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asep menambahkan, maksud dari hak asasi manusia adalah mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Misalkan, loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya? Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru gitu ya, bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia gitu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah kan itu, seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Kebijakan baru ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru berlaku efektif pada Januari 2026. Aturan terkait penetapan tersangka terdapat dalam pasal 90 KUHP. Pasal 90 ayat 1 KUHP baru menyatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Lebih lanjut, KPK merujuk pada pasal 91 KUHP yang mengatur asas praduga bersalah bagi tersangka. Pasal 91 KUHP baru menyatakan dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Perubahan kebijakan ini menandai pergeseran dalam praktik KPK yang sebelumnya kerap menampilkan tersangka kepada publik sebagai bagian dari pengumuman penetapan tersangka. Sebelumnya KPK sering menampilkan tersangka dugaan kasus korupsi, diantaranya saat menampilkan tersangka dugaan kasus suap Bupati Bekasi pada 20 Desember 2025 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Penerapan KUHP baru langsung terasa di awal tahun ini. KPK yang biasanya menampilkan tersangka saat rilis kini tidak lagi. Alasannya tercantum dalam pasal-pasal di KUHP. Penegak hukum lainnya pun berpotensi menafsirkan hal yang sama, yakni tidak menampilkan tersangka ke publik saat rilis penetapan tersangka. Benarkah aturan KUHP yang baru ini memberikan perlindungan hak asasi manusia? Bagaimana transparansinya dan apa untung ruginya bagi penegakan hukum? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, dan juga peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat pagi, Prof. Hipnu, Pak Arianto, Mas Zainur. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Prof. Hipnu dulu nih dari sisi hukum pidana ya. Kita lihat sama-sama kemarin hari Minggu terkejut sama-sama, kemudian dijelaskan oleh KPK juga alasannya soal hak asasi manusia dan juga asas praduga tak bersalah, kemudian tidak ditampilkan tersangkanya saat rilis. Tapi kalau kita lihat di pasal di KUHP, mungkin khususnya di pasal 91, di mana bunyinya dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Nah, apakah dengan menampilkan wajah ataupun sosok dari para tersangka ini juga masuk dalam apa ya istilahnya kategori praduga bersalah gitu, Prof? Ya, begini Mas. Memang kalau kita lihat perkembangan RUU KUHP, tadinya itu diatur di dalam pasal 86. Di sana memang sudah dijelaskan bahwa penyidik dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah praduga bersalah, seperti press release, menampakkan, memperlihatkan. Itu yang lama pasal 8. Kecuali dalam hal tindak pidana keamanan negara. Kemudian dalam perkembangan baru seperti yang disahkan kemarin, ada perubahan. Diatur di dalam pasal 90, 91 betul, bahwa penyidik dilarang memperlihatkan seseorang sebagai bentuk asas praduga tak bersalah.
memang kalau kita lihat asas praduga tak bersalah itu suatu asas yang meletakkan perlakuan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Jadi perlakuan. Kalau dulu kita belajar S1 kan belajar apa itu praduga tak bersalah adalah seseorang yang dinyatakan putus bersalah kan gitu kan. Tapi sekarang sebenarnya perlakuan. Lah, pertanyaan perlakuan ini apakah ini sebagai bentuk pernyataan bersalah atau tidak? Itu suatu pilihan hidup. Karena suatu pilihan kebijakan politik. Karena gini Mas, kalau kita melihat suatu bentuk penanganan korupsi, itu harus kita lihat penegakan hukum itu ada white collar crime dan petty crime. Kalau kita bicara white collar crime, itu ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Politik hukumnya gitu. Kalau petty crime ada kejahatan-kejahatan kecil. Misalkan pencurian ayam, sepeda, dan sebagainya. Nah, kalau itu merupakan white collar crime, saya kira harus ada perlakuan khusus. KUHP kan dalam rangka penetapan tindak pidana umum. Sekarang apakah korupsi itu masih kualifikasi tindak pidana khusus kategori white collar crime atau tidak? Ini yang dipertanyaan. Kalau kita white collar crime sebagai bentuk penjaraan, saya kira memang harus ada suatu perbedaan. Tapi kalau tidak, ya berarti suatu pilihan hukum. Ini yang harus melihatkan. Karena perlakuan sebagai bentuk praduga tak bersalah itu perlakuan. Misalkan kalau kita lihat upaya paksa. Kenapa mesti upaya tahan? Ditahan itu sebagai bentuk praduga bersalah. Karena sudah ditahan dulu. Pertanyaannya kapan suatu praduga tak bersalah betul-betul terjadi? Yaitu menurut saya loh ya, kalau sudah di dalam persidangan. Karena kalau di persidangan itu dalam keadaan semua bebas. Semua keadaan sebagai asas akusatur. Mau ngomong apapun sekarang boleh, borgol tidak boleh, apalagi berpakaian juga seperti tidak boleh. Lah, di sini suatu perdebatan peletakan asas praduga tak bersalah itu kalau di praadjudikasi itu masih seperti yang kita lihat kemarin, kalau di adjudikasi harus betul-betul penetapan asas tak bersalah. Ini sebagai bentuk pilihan politik hukum pembuat undang-undang. Sehingga kalau menurut saya harus dibedakan, karena selama ini kita melihatkan kejahatan white collar crime dan petty crime yang harus menurut penanganan khusus. Karena white collar crime kalau kita lihat suatu tindak pidana korupsi ini semakin tanda petik masih terus, tidak ada efek jerah. Dan itu apakah hukumannya juga seperti ini juga tidak menimbulkan efek jerah? Perlakuan-perlakuan seperti apa? Nah, kemarin hukumannya terkait dengan misalnya kerja sosial. Apakah kerja sosial masuk korupsi? Korupsi di atas 5 tahun. Akhirnya juga tidak masuk kerja sosial. Ini saya kira sebagai politik hukum, pembuat undang-undang sebagai meletakkan praduga tak bersalah. Gitu, Nah, Mas. ini dia yang ingin saya tanyakan ke Mas Zainur soal korupsi yang sebenarnya masuk dalam kategori kejahatan luar biasa gitu. Apakah juga harus dibedakan seperti kata Prof. Hipnu karena pencuri ayam, kemudian ada pencuri motor dan juga kriminal-kriminal yang seperti ini yang lainnya juga ditampilkan juga gitu tersangkanya ketika rilis ataupun penetapan tersangka, Mas Zainur? Ya memang di berbagai negara itu pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus ya, baik di dalam hukum materialnya maupun di dalam hukum formilnya. Mengapa perlu diatur secara khusus? Karena ada kebutuhan-kebutuhan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, tetapi di sisi lain juga tetap harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga di berbagai yurisdiksi negara lain itu ada yang diletakkan di luar undang-undang kodifikasinya. Jadi diletakkan di luar KUHP di dalam KUHP-nya. Memang untuk negara-negara yang sudah sangat maju, korupsinya sangat rendah, biasanya dikodifikasi. Tapi di negara-negara yang masih melawan korupsi dengan sangat gencar, biasanya itu dipisahkan. Nah, apakah kemudian di dalam pengaturan yang khusus itu boleh untuk menampilkan tersangka ketika misalnya konferensi pers? Ya ini juga kembali kepada filosofi masing-masing negara ya. Ada negara-negara yang sama sekali tidak memperbolehkan untuk menampilkan tersangka misalnya di dalam konferensi pers. Kenapa demikian? Ya kembali kepada presumption of innocence. Negara-negara seperti di negara Eropa itu tersangka tidak ditampilkan karena ya seperti tadi kita bahas ya, bahkan nama pun itu disamarkan dengan inisial. Ya tersangka itu nanti baru bisa dilihat ketika sudah menjadi terdakwa di persidangan. Tetapi ada juga negara yang sudah relatif maju itu masih menampilkan, yaitu US, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ada namanya perp walk. Perp walk itu adalah satu prosedur jalan
seorang tersangka itu jalan dari mobil kendaraan penegak hukum ke dalam ruang sidang atau ke dalam kantor sebuah institusi penegak hukum, apakah institusi kepolisian atau institusi kejaksaan. Nah, ketika dari mobil sampai ke bangunan gedung, itu tersangka kalau di US itu yang pertama biasanya prosedurnya adalah diborgol, yang kedua mengenakan pakaian khusus berwarna oranye. Nah, Perpwolk ini dikritik juga oleh sebagian aktivis hak asasi manusia karena semacam memberi stigma bahwa orang ini bersalah, padahal mereka belum memiliki status hukum apapun sebagai seorang terpidana. Mereka baru seorang tersangka. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia kalau kita lihat di dalam KUHP lama, Undang-Undang 881 itu sebenarnya juga tidak ada gitu ya, bahwa seseorang tersangka itu harus ditampilkan wajahnya, harus dipajang di depan konferensi pers. Demikian juga di dalam KUHP yang baru, itu juga tidak ada pengaturan yang demikian. Jadi dua-duanya KUHP yang lama maupun KUHP yang baru itu sama-sama tidak mengatur mengenai apakah seorang tersangka itu harus dipajang di dalam konferensi pers. Jadi ini adalah satu praktik di institusi penegak hukum. Nah, pertanyaannya lagi adalah mana yang lebih menguntungkan? Ya, ini kebutuhan untuk yang pertama menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua mungkin show of force, maupun kalau kita lihat dari sisi yang positif adalah transparansi dari penegakan hukum. Nah, kalau kita kembali kepada undang-undang, maka dengan undang-undang yang baru KUHP 20/2025, maka di sana sudah semakin jelas bahwa ya penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Jadi ini yang dilarang adalah ketika penyidiknya itu menunjukkan ya bahwa seorang tersangka itu seakan-akan sudah diputus bersalah. Kalau penyidiknya sendiri boleh dong dengan praduga bersalah. Kalau penyidik tidak punya praduga bersalah, dia tidak akan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tetapi menggunakan perbuatan-perbuatan, menggunakan perilaku-perilaku untuk menyematkan stigma seakan-akan seseorang itu sudah bersalah, itu yang dilarang. Sehingga kalau saya lihat ini kemudian Indonesia ya aparat penegak hukumnya itu harus patuh kepada apa yang sudah diatur di dalam KUHP ini, pasal 91 KUHP, sembari tetap harus menjamin akuntabilitas. Nah, ini yang nanti harusnya diatur secara lebih detail di dalam SOP. Soal KPK kemudian sekarang tidak menampilkan tersangka, ya memang di dalam KUHP yang lama maupun di dalam KUHP yang baru tidak ada ketentuan itu, gitu Mas. Oke, baik. Kemudian saya tanyakan lagi ke Pak Arianto nih, Pak Arianto, kalau ini sudah dimulai dari KPK gitu ya dengan memulai langkah pertama gitu untuk tidak menampilkan tersangka ketika rilis, kemudian apakah nanti juga bisa diikuti oleh Kejaksaan Agung misalnya atau juga kepolisian? Iya, kalau saya hanya ingin menerangkan pengalaman ya. Kalau dulu Pak, waktu saya masih dinas itu saya dulu memahami bahwa di dalam KUHP itu kan KUHP yang dulu itu kan sudah perlindungan pada praduga tak bersalah itu kan sudah diterapkannya. Sehingga ketika saya membuat perkap mengenai penerapan prinsip perlindungan HAM di dalam penegakan hukum pun, itu saya sebutkan di situ bahwa tersangka itu harus praduga tak bersalah, sehingga ya harus diperlakukan seakan-akan dia tidak bersalah. Di antaranya adalah pengumuman. Dulu ketika saya dinas itu disebutkan oleh Perkap Kapolri ya, waktu itu belum Perkap, mengatakan bahwa pengumuman di dalam press release itu disingkat gitu. Tetapi saya waktu itu melihat ketidakkonsistenan. Namanya disingkat, tetapi waktu press release kalau langsung ditampilkan orangnya itu namanya sudah menghukum bahwa dia itu sudah tersangka. Itulah yang saya dulu waktu itu saya tidak sependapat. Nah, ditambah lagi dulu KPK dulu kalau mengumumkan langsung tampilkan gitu loh. Ini kok malah ini. Saya waktu itu belum begitu baca peraturan yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Hipnu tadi bahwa ada pengecualian ya, kejahatan yang extraordinary itu perlu pakai khusus gitu. Tapi kalau menurut hemat saya KUHP yang baru ini kan menonjolkan pada perlindungan HAM gitu. Sehingga saya pikir kalau press release ya memang seharusnya tidak pantas lah kalau itu diumumkan di dalam tampilan orangnya, karena kadang-kadang penyidikan itu nanti berending pada pengadilan yang belum tentu dia bersalah, kadang-kadang ada bebas. Sehingga kalau seandainya itu dulu ditayangkan kan ini orang bisa nuntut kembali nanti apa yang dulu gitu. Nah, makanya itu saya pikir ya
ini tujuannya baik ya, tetapi mestinya dipertegas gitu. Tadi saya sependapat dengan Pak Jainur tadi bahwa perlakuan itu tidak sebagai orang bersalah itulah yang ditekankan gitu. Tetapi di sini saya minta ketegasan kalau memang itu ya. Sekarang kan itu kalau melanggar, misalkan polisi menayangkan atau KPK menayangkan, jaksa menayangkan, kan nggak ada sanksinya itu, hanya ketentuannya cuma gitu doang itu yang dikuhap kayak gitu. Itulah yang saya lihat juga selama ini ya. Banyak sekali peraturan dalam KUHAP yang mengatur begini, mengatur begitu, tapi kalau dilanggar tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya, misalnya penyidik itu kemudian di-grounded itu bukan dipidana lah, tapi karena dan dia kan hanya melanggar kode etik, melanggar disiplin itu mestinya ada sanksinya gitu. Barangkali kalau ada gitu lebih jelas. Jadi intinya kalau menurut saya ya harus ada yang jelas itu perlakuan itu. Nah, menurut ini ya untuk penayangan ini menurut saya kalau dalam DPO itu ya Pak, polisi harus menunjukkan dong DPO-nya siapa ini orangnya ini kan itu. Kan nggak bisa tuh DPO orangnya seperti ini karena hanya melindungi hak asasi manusia. Nah, makanya itu mungkin ya di setiap entah ada PP entah atau apa itu untuk mengatur supaya jangan sampai lagi terjadi inkonsistensi di dalam penerapan di lapangan itu tadi mengenai penayangan ini tersangka ini diatur khusus sehingga para penegak hukum yang di lapangan itu ada kesamaan pendapat dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan para aktivis itu bahwa ini melanggar HAM dan sebagainya. Kita sebagai penegak hukum terus terang pusing Pak dengan hal kayak gitu Pak. Sebagai contoh saja kalau kita tuh nangkep orang itu Pak, apa influencer ya itu, kita kan melanggar HAM itu kan karena tidak ada yang jelas pasti itu mengenai apa yang sebetulnya dilarang dan mengapa yang masih boleh itu. Ini saya usulkan dalam kesempatan ini kira-kira itu Pak. Nah masalahnya ini sampai sekarang kan belum ada gitu ya aturan secara spesifik untuk mengatur penampilan tersangka maupun juga aturan untuk misalnya penegak hukum melanggar dalam tanda kutip asas praduga tak bersalah. Tapi selama aturan itu belum ada nih Pak Arianto, apakah kemudian polisi nanti juga akan mengikuti langkah dari KPK untuk lagi-lagi tidak menampilkan tersangka yang sedang dirilis? Saya tidak tahu ya, saya bukan Kapolri ya Pak, tetapi saya sebagai penasihat saya menyarankan terapkanlah praduga tak bersalah itu secara proporsional gitu. Sepanjang kita itu tidak menunjukkan bahwa dia itu tersangka gitu. Tetapi kalau untuk seperti DPO tadi kan saya masih boleh. Dan intinya beginilah Pak, jadi bahwa kita terapkan undang-undang yang sudah berlaku. Tetapi supaya pelaksanaannya itu tidak bingung, segera disulis dengan penjelasan yang tegas. Selama peraturan itu tidak ada, maka masing-masing internal kesatuan ya harus bikin peraturan dalam sendiri. Seperti saya dulu bikin peraturan perpol itu, walaupun kemudian dikritik bahwa itu polisi membuat aturan sendiri. Nah, karena waktu itu ada kekosongan hukum yang kira-kira menimbulkan kebingungan, maka haklah kita membuat aturan itu. Jadi selama ini belum ada penjelasan ya masing-masing instansi bikin peraturan sendiri tapi senada dengan apa yang disampaikan oleh hukum itu, undang-undang yang ada. Gitu. Asalkan kalau masih nanti itu sejalan ya Pak ya. Tentangan pasti kan dianulir oleh yang lebih tinggi lagi itu. Kira-kira gitu pendapat. Oke, baik, tergantung masing-masing lembaga kalau seperti itu. Nah, saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, lagi-lagi nih kita belum ada aturan yang detail terkait bagaimana kita memperlakukan seorang tersangka dan juga belum ada sanksi kalau misalnya ternyata penegak hukum ini melanggar ketentuan asas praduga tak bersalah. Nah, kalau kita bicara soal KPK, ini KPK juga bilang bahwa walaupun tidak ditampilkan tersangkanya, tapi identitasnya dibuka walaupun dengan inisial, jabatannya dibuka, perannya seperti apa, konstruksinya seperti apa. Di sisi lain juga orang-orang bisa langsung mencari sendiri di Google gitu ya, oh siapa sih namanya, oh ini. Nah, apakah dengan kemudian tidak menampilkan tersangka secara khusus ini hanya sebuah gimmick? Ya, ini memang menarik ya. Dari menarik kalau kita lihat historisnya itu, kita itu Indonesia itu kan dalam tanda petik bekas jajahan Belanda itu kan dulu itu asas praduga bersalah kan gitu. Makanya kalau kita lihat HR dulu itu penangkapan tanpa batas diperlihatkan, kemudian pemeriksaan penyiksaan dan sebagainya itu kan dulu. Lah perkembangan zaman kemudian Undang-Undang 881 itu kita menganut asas praduga tak bersalah kan gitu loh. Yang kemudian KUHAP yang terbaru 2006 ini juga asas praduga tak bersalah yang betul-betul lebih mendalam, yang meletakkan pada orang betul-betul perlakuan. Jadi kalau kita lihat jadi asas praduga tak bersalah melihatkan perlakuan bagaimana memperlakukan orang. Kalau kita lihat dalam asas hukum itu asas akusatur, menetapkan sebagai subjek yang sama, kan itu Mas. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk perlakuan dalam asas praduga tak bersalah di tingkat penyidikan,
ya penyidikan itu tanda petik masih praduga bersalah kan itu. Makanya dalam konteks melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan itu sudah bagian bentuk asas praduga bersalah kan itu. Lah sekarang bagaimana menetapkan asas praduga tak bersalah yang agak lebih humanis tapi tidak mempertontonkan. Ini kan suatu mix tipe. Kan itu kalau kita lihat batas mana penetapan praduga tak bersalah dan mana tidak praduga tak bersalah. Tadi saya katakan di pengadilan betul-betul merupakan asas praduga tak bersalah. Baik pakaiannya, bicara, semuanya bebas kan itu. Lah di tingkat penyidikan nggak seperti itu. Lah oleh karena itu dalam seperti saya sepakat tadi Pak Jainur, ini sebagai masih asas praduga tak bersalah harus ada suatu bentuk tersendiri yang melibatkan, karena ini dilihat masyarakat. Masyarakat juga melihat bagaimana kinerja penegak hukum, siapa sih orang dan sebagainya, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana sosoknya, apalagi untuk melihat suatu efek jerah. Konsep mix tipe antara praduga tak bersalah dan bersalah dalam mempertontonkan ini saya kira sebagai bentuk ada suatu kajian tersendiri, perlakuan sendiri, sehingga masyarakat juga melihat, oh seperti ini toh orang, karena apa ya, tindakan-tindakan itu punya dimensi pencegahan. Ingat loh, penindakan berdimensi pencegahan. Kalau kita hanya bicara pencegahan, tidak mungkin bisa seperti sekarang. Tapi kalau penindakan juga tidak mungkin. Oleh karena itu dimensi penindakan yang terkait dengan misalnya mempertontonkan berdampak pada pencegahan. Nah ini yang saya kira harus berpikir holistik. Tidak hanya memperlihatkan, tidak memperlihatkan, tapi juga berdimensi pada akuntabilitas politik masyarakat untuk tidak melakukan seperti yang ditayangkan, yang diinformasikan dalam penegak hukum seperti itu. Ini dia yang saya mau tanyakan ke Mas Zainur. Ini dilema nih antara pemenuhan hak asasi manusia, transparansi, dan juga lagi-lagi efek jerah dan juga untuk pengingat kepada masyarakat untuk jangan melakukan hal serupa. Ketika tidak ditampilkan tersangkanya, kemudian bagaimana masyarakat bisa melihat contoh buruknya agar tidak meniru, dan juga nanti efek jerah untuk para pelaku korupsi terutama ini juga semakin sedikit gitu ya rasa malu ataupun rasa enggan untuk berbuat pidana. Ya, khusus untuk efek jerah itu sebenarnya diletakkannya kepada bentuk pemidanaannya. Jadi efek jerah itu baru boleh diterapkan ketika seseorang itu sudah diputus bersalah karena melakukan satu tindak pidana. Nah, jadi menurut saya perdebatan soal menjaga privacy, menjaga hak asasi manusia ini ada di perdebatan soal perlindungan hak asasi manusia dengan efektivitas penegakan hukum. Terkait dengan apa? Terkait dengan transparansi. Karena di Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19/2019, itu di sana dikatakan bahwa KPK itu di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu harus transparan. Nah, kalau tidak transparan, bagaimana publik bisa ikut mengawasi? Jadi kan ini publik ingin tahu nih, siapa sih tersangkanya? Oke lah, harus dijaga hak asasi manusianya, karena dia baru tersangka. Tapi publik juga harus memastikan bahwa tersangka itu bukan merupakan orang yang lain gitu ya. Tidak diganti, tidak ditukar kepala gitu ya. Itu menurut saya juga merupakan satu bentuk pengawasan publik. Itu yang harus diseimbangkan antara kebutuhan transparansi dengan kebutuhan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan menurut saya ini juga tidak khas di KPK ya, harusnya ini juga berlaku di kepolisian, juga berlaku di kejaksaan. Bagaimana menyeimbangkan kedua hal tersebut gitu kan. Nah, apa mungkin Mas, seorang tersangka itu diganti? Saya pernah membaca sebuah laporan hasil kajian, ini kalau tidak salah tahun sekitar 2006 gitu ya. Itu statusnya terpidana memang ya. Terpidana itu digantikan posisinya oleh orang lain dengan menggunakan joki masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi itu sangat mungkin terjadi. Tersangka saya pikir kalau tidak diketahui oleh publik sangat mungkin terjadi seperti itu gitu. Jadi saya pernah membaca hasil penelitian seperti itu dengan joki di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini kan butuh bagaimana untuk menyeimbangkan antara kebutuhan transparansi dengan kebutuhan untuk menjamin pelindungan HAM. Nah, tadi kan dikatakan bahwa di KPK itu, saya ingat ya, di KPK penampilan wajah tersangka itu baru konsisten rutin dilakukan itu sejak era Firly Bahuri ya. Mungkin karena latar belakang beliau sebelumnya adalah aparat penegak hukum di tempat lain yang ada praktik itu gitu ya. Barangkali itu kemudian melembaga di KPK. Nah, sekarang dikoreksi lagi. Saya ingat dulu di periode yang lama itu tidak seperti itu. Yang dilakukan itu adalah membeberkan peran dari masing-masing tersangka itu. Nah, kalau sekarang di KPK menurut saya yang paling penting adalah karena
korupsi prinsip dasarnya adalah kejahatan jabatan, ya dijelaskan saja apa jabatannya, perbuatan apa yang dilakukan, alat bukti apa yang dimiliki oleh KPK. Tentu secara umum ya, tidak harus detail karena terkait dengan rahasia penyidikan. Dan kemudian menyampaikannya kepada publik. Ini untuk memenuhi kewajiban terhadap undang-undang KPK itu sendiri. Karena di sini kan ada semacam pertentangannya antara kebutuhan untuk melindungi HAM sesuai pasal 91 KUHP dengan kewajiban untuk transparan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang KPK. Nah, di mana titik tengahnya? Menurut saya titik tengahnya adalah tidak perlu menampilkan wajah, tetapi perlu untuk menjelaskan sangkaannya secara jelas kepada publik. Nah, sangkaannya itu seperti apa? Nah, ini kadang-kadang KPK di dalam konferensi pers juga tidak cukup jelas. Terhadap seorang tersangka, KPK itu menyangka apa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sehingga itu dikatakan memenuhi rumusan unsur delik. Yang kedua gitu ya, apa di dalam kejahatan itu yang dilakukan ketika kejahatan itu dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga kemudian alat bukti apa yang dimiliki oleh KPK dan kemudian KPK akan melakukan langkah seperti apa. Lagi-lagi mencari keseimbangan transparansi antara transparansi dan juga pembunuhan HAM. Ini juga saya ingin tanyakan ke Pak Arianto sebelum kita jeda. Pak Arianto, ada kemungkinan tadi diceritakan oleh Mas Zainur bahwa ini mungkin kejadiannya 1:1000 atau 1 juta gitu ya. Ternyata tersangkanya ditukar gitu kan. Ini kan bentuk transparansi yang publik ingin tahu siapa sih sebenarnya orang-orang yang dalam tanda kutip terlibat dalam suatu tindak pidana. Nah, kalau di polisi sendiri seperti apa? Ya Pak, jadi saya sendiri ini menarik sekali nih, karena selama ini saya menyarankan pada polisi ya, publik itu biasanya pengen tahu apa yang terjadi gitu kan. Jadi polisi biasanya kemudian wah itu rahasia kami, karena kalau kami beberkan sekarang nanti akan menyulitkan penyidikan. Dan yang dua, kami ini mempunyai pendapat bahwa itu nanti akan dibeberkan di pro justisia, di pengadilan. Ini selama ini yang terjadi, yang di benak polisi seluruh Indonesia kayak gitu Pak. Cuman kalau saya sering di TV itu kan ditanya sama ini publik, ini apa kerja polisi ini kan gitu, dia pengen segera tahu. Maka saya nyarankan pada polisi, beberkanlah apa yang ada ya, termasuk barang bukti yang ada itu di press release straight supaya publik tahu bahwa polisi sudah kerja begini gitu. Tapi itu ditentang oleh para polisi sekarang ini ya. Nah, makanya ini menurut saya ini pengalaman ini bagus ini untuk kita seperti tadi ya, masalah transparansi dengan masalah penegakan hukum itu memang harus ada keseimbangan. Nah, ini perlu dipahami bersama oleh semua masyarakat maupun semua aparat. Makanya mengenai perbedaan penafsiran seperti ini harus tadi dituangkan di dalam peraturan yang lebih detail sehingga tiap aparat tidak membuat aturan sendiri-sendiri mengenai apa yang boleh sama yang tidak boleh. Mengenai tersangka tadi, kalau saya pribadi sih tersangka boleh saja ditayangkan gitu, tapi tidak mukanya gitu, cuman belakangnya gitu, untuk menunjukkan pada publik bahwa ini tersangkanya sudah ketangkep. Tetapi kita tidak mempermalukan mereka seakan-akan sebagai tersangka kan. Orang itu kan identifikasinya kan di muka Pak. Kalau mukanya nggak kelihatan aja kan udah tidak menimbulkan ini gitu. Itu saya kira solusi yang praktis kayak gitu Pak. Tapi ini harus diluruskan oleh bangsa ini Pak, mengenai perlindungan hak asasi manusia ini terkait dengan tersangka ini gitu. Dan lagi transparansi gitu. Aturan detailnya harus kita nantikan bagaimana agar di lapangan praktiknya tidak membingungkan dan juga membuat masyarakat bertanya-tanya gitu. Nah, tapi selain itu yang ada di KUHP baru ini juga ada yang kontroversi sebenarnya. Di sisi lain kita lihat di pasal 91 ini dalam tanda kutip tersangka dilindungi, tapi ada di pasal lain, di pasal 22 KUHP ini di mana penyidik bisa memanggil seseorang yang bukan saksi, bukan tersangka untuk bisa datang dan juga dipanggil, diperiksa dalam suatu kasus pidana. Kita akan bahas nanti Bapak-Bapak usai jeda berikut, tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas terkait langkah dari KPK untuk pertama kalinya tidak menampilkan tersangka ketika rilis konferensi pers terhadap suatu kasus yang dimulai pada minggu kemarin. Dan ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga nanti ke
tiga narasumber saya. Yang pertama saya mau ke Pak Prof. Hipnu dulu nih terkait dengan adanya, tadi kan kita bicara soal pasal 91 di KUHP gitu ya, soal melindungi ataupun jangan sampai ada asas praduga bersalah di sana untuk tersangka misalnya. Tapi ada juga di sisi lain di pasal 22 KUHP di mana disebutkan penyidik dapat memanggil seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya ada status saksi maupun tersangka. Ini seperti ada kontradiksi di sini. Di sisi lain kita lihat di pasal 91 seakan-akan dalam tanda kutip melindungi tersangka, tetapi di sisi lain di pasal 22 ada pasal yang seakan-akan ini membuat seseorang yang belum terlibat sama sekali seakan-akan terlibat seperti itu. Ini juga lagi diuji materi di MK nih, oleh ada 2 orang yang mengajukan uji materi di sana. Seperti apa Anda melihatnya, Prof. Hipnu? Ya, ini yang menjadikan titik-titik krusial yang menjadikan kajian-kajian teman-teman kaitannya dengan kewenangan-kewenangan penyidik melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan. Karena ini tampaknya teman-teman polisi ada suatu luas sekali yang statusnya belum jelas dilakukan suatu pemeriksaan. Ini yang agak suatu keberatan, karena dalam suatu penjelasan apa itu penyidikan adalah tindakan untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka, kan gitu kan. Lah itu masih tetap teorinya. Lah dalam seperti ini tampaknya memang kalau itu melebar kemana-mana akhirnya tidak profesional. Tidak profesional, yang menjadikan menurut saya adalah ada suatu abuse power. Wah, ini dipanggil. Padahal namanya dipanggil seorang penegak hukum itu sudah ada beban tersendiri. Ada apa? Mengapa? Apa salah saya? Kan begitu. Lah, oleh karena itu dalam hal seperti ini saya lihat semangatnya bagus. Semangat pembuat undang-undang, penyidik bisa memanggil yang sebelumnya statusnya belum apa. Tapi ini sebagai bentuk saya kira kurang profesional. Kan itu. Karena namanya suatu perkara, kalau kita lihat dalam teori kriminalistik, teori triangle antara perbuatan, TKP dan alat bukti itu harus sudah jelas pihak-pihak yang diperiksa itu, kan itulah. Lah, kalau itu sudah melebar, saya kira kurang pas menurut saya. Ini yang sangat dikritisi oleh teman-teman kok jadi melebar kemana-mana, kan itu. Sehingga menjadikan suatu chaos penanganan suatu perkara. Padahal penanganan perkara itu harus betul-betul silent, bagus, tepat, tapi profesional. Lah, ini yang saya kira menurut saya agak sedikit kurang pas kaitannya dengan siapapun bisa dipanggil. Betul sebagai kewajiban negara, betul kewajiban untuk menentukan, tapi harus statusnya jelas dulu, baru ditentukan, kan itu loh. Karena kita melihat profesionalisme. Ingat loh, dalam suatu konsep-konsep pengungkapan perkara itu harus jelas apa peran, status dan sebagainya. Ini yang saya kira menjadikan suatu PR tersendiri dalam suatu pengungkapan perkara. Maksud saya mungkin bagus ya, tapi jangan seperti itulah mungkin dalam implementasinya. Sehingga kalau toh dalam undang-undang disampaikan punya kewenangan seperti itu, jangan diterapkan. Kan gitu. Karena ini akan menjadikan chaos tersendiri dalam suatu pengungkapan perkara. Nah ini dia nih, jangan digunakan walaupun ada wewenangnya seperti itu. Saya tanya ke Pak Arianto, kalau di polisi sendiri seperti apa? Kemudian menanggapi adanya pasal 22 KUHP di mana penyidik dapat memanggil orang yang tidak berstatus saksi ataupun tersangka untuk bisa diperiksa dalam suatu tindak pidana? Ya, terima kasih, ini bagus sekali diskusi saat ini ya. Karena begini, yang membedakan antara penyelidikan dengan penyidikan itu adalah kalau di dalam penyelidikan itu, apapun dilakukan boleh, asalkan tidak memaksa dan tidak melanggar hak asasi manusia. Kalau penyidikan itu ada unsur memaksanya karena mempunyai kewenangan gitu. Padahal yang namanya penyelidikan dan penyidikan itu sama-sama tugasnya, yaitu mengumpulkan barang bukti. Mohon maaf nih Prof ya, saya sebagai pelaku di lapangan, kalau polisi itu tidak boleh berbuat apa-apa, nanyain orang aja tidak boleh, ngirim surat, memoto nggak boleh, gimana kita mau mencari data-data mengumpulkan itu? Itulah, jadi makanya itu di dalam yang lama itu saya waktu itu bikin aturan mengenai penyelidikan, Prof. Perkap. Penyelidikan adalah tindakan apapun dalam rangka mencari pengumpulan barang bukti, tapi dengan catatan tidak boleh pakai upaya paksa. Contoh memanggil, manggil diganti dengan mengundang. Mengundang itu mau dipanggil, mau datang boleh, mau tidak boleh. Itu tidak melanggar hak asasi manusia. Tetapi polisi tanpa mengundang itu kan nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan itu bukan menyalahgunakan. Disinilah saya ingin mengkritisi ya, bahwa sekarang ini kriminalisasi gitu. Masa kita memanggil saja, mengundang sudah dianggap kriminalisasi, sudah praduga tak bersalah. Inilah, jadi saya ingin tekankan kembali ya. Penyidikan sama, mencari keterangan, alat-alat yang perlu untuk menentukan pidana itu ada apa. Bedanya adalah kalau penyelidikan itu tidak ada paksaan, sehingga tidak perlu diatur pakai kewenangan.
Karena itu semua orang pun boleh nanyakan, mengambil foto asalkan minta izin gitu. Tujuannya apa? Gitu. Saya kira itu. Jadi intinya adalah jangan sampai ini ya, kewenangan seakan-akan penyidikan kok besar sekali untuk polisi. Tidak. Penyelidikan polisi itu boleh apa saja asalkan tidak pakai upaya paksa. Jadi tidak akan dia melanggar hak asasi manusia, saya kira gitu. Oke, jadi masalah diksi ya sebenarnya ya untuk memanggil ataupun mengundang tanpa paksaan sebenarnya seperti itu. Baik, saya ke Mas Tadi Zainur. jelaskan di penyidikan, penyelidikan dulu Mas tadi Mas, maaf. Oh, kalau penyidikan ini terkait dengan dalam penyelidikan itu mengundang. Oke, penyelidikan bukan pasal 22. Penyelidikan iya. itu memanggil. Ya, kalau penyelidikan oke, Pak. Penyelidikan oke. Kalau penyidik lah itu kita yang. Kalau penyidikan itu memanggil, kalau nggak bisa dipanggil, klarifikasi, ya. Kan gitu. Dan tergantung lagi-lagi tergantung tahapannya apa ya, penyidikan ataupun penyelidikan. Iya, Nah, saya tanyakan ke Mas Zainur juga nih, Mas Zainur, kalau untuk khusus di kasus korupsi misalnya, Anda melihat misalnya dari pasal 22 tadi soal pemanggilan orang yang tanpa status gitu, apakah ini kemudian efeknya positif atau negatif nih? Di satu sisi bisa membuka kembali misalnya aliran dana ataupun apapun itu, atau kemudian sisi negatifnya ya jadi orang yang tadinya tidak bersalah menjadi seakan-akan merasa bersalah seperti itu. Ya, KUHP itu sangat berkaitan dengan bagaimana mencegah korupsi di bidang penegakan hukum ya. KUHP yang memberikan kewenangan sangat besar kepada aparat penegak hukum tanpa kontrol memadai itu cenderung akan membuat penegak hukum itu abuse of power. Abuse of power salah satu bentuknya adalah korupsi. Ya, jadi KUHP ini sebenarnya kemarin kita harapkan punya kontrol yang kuat terhadap aparat penegak hukum sehingga semakin rendah kemungkinannya mereka untuk melanggar. Sayangnya di dalam pasal 22 itu adalah penyidikan, bukan penyelidikan gitu ya. Jadi kalau kita baca ya di pasal 22 ayat 1 itu untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang yang dia tidak berstatus sebagai tersangka atau saksi. Saya juga bertanya-tanya, kenapa sih tidak sekalian saja kalau memang memanggil ya panggil saja saksi, seseorang itu berstatus sebagai saksi gitu ya. Kalau untuk penyelidikan ya saya biasa melihat di film-film di Eropa, di Amerika itu hal yang biasa ya. Penyelidikan itu kan si penyelidiknya tidak punya upaya paksa, betul keterangan dari Pak Rianto tadi. Tapi kalau penyidikan itu beda lagi. Nah, kalau statusnya itu bukan seorang saksi, bukan seorang tersangka, bagaimana perlindungan hukum kepada orang yang dipanggil atau didatangi itu? Kalau tidak disematkan status. Nah, ini kan kemudian pasal 22 ayat 1 ini membentuk ya, zona abu-abu gitu ya. Yang kemudian perlindungan terhadap orang yang dipanggil itu tidak jelas, tetapi juga kewenangan dari aparat penegak hukum juga tidak jelas gitu ya. Karena kalau statusnya sebagai saksi, statusnya sebagai tersangka, masing-masing itu ada hak yang sudah diatur. Ada undang-undang pelindungan saksi dan korban, ada undang-undang di dalam KUHP itu sendiri yang melindungi status tersangka, apa saja haknya gitu ya. Itu jelas gitu ya. Tapi kalau terpanggil, nah terpanggil itu status apa? Kan tidak jelas. Apakah si terpanggil ini berhak untuk memperoleh hak-hak sebagaimana saksi di dalam undang-undang PSK, pelindungan saksi dan korban, atau memperoleh hak-hak sebagai seorang tersangka? Kan tidak jelas. Nah, sehingga menurut saya memang pasal 22 ayat 1 ini butuh nih fatwa dari Mahkamah Konstitusi nantinya untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan memanggil. Kalau mendatangi barangkali ya orang didatangi ya oleh aparat penegak hukum, saya pikir itu hal yang wajar ya. Di proses apapun ya, di negara manapun aparat penegak hukum itu mendatangi merupakan satu hal yang logis selama tidak memaksa ya, tidak punya kewenangan upaya paksa apapun ya. Tidak boleh memaksa orang untuk bicara, untuk menunjukkan, untuk mengakui, untuk apapun ya. Nah, tapi kalau memanggil ada psikis ya. Seseorang dipanggil oleh aparat penegak hukum, itu psikisnya berbeda gitu ya. Kalau dia tidak datang, maka dia boleh tidak datang. Kalau dia datang, apa hak yang ada pada dirinya? Sehingga menurut saya perumusan pasal 22 ayat 1 ini memang kemarin menurut saya prematur gitu ya, dan ini butuh tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga sekali lagi meskipun di bidang pemberantasan korupsi itu perlu pengaturan-pengaturan khusus, perlu pengaturan-pengaturan yang menjamin efektivitas pemberantasan korupsi ya, menjamin agar
aparat penegak hukum itu dapat memperoleh jalur untuk dapat mengungkap perkaranya. Karena kan korupsi itu kan dilakukan biasanya oleh orang yang sedang memegang jabatan, memegang kekuasaan. Tetap saja butuh kejelasannya, butuh legal certainty, butuh perumusan norma yang lex stricta, lex serta, lex scripta. Tiga-tiganya itu harus dijamin di dalam undang-undang. Nah, ini kritik kita terhadap pasal 22 ayat 1 ini diperjelas saja gitu ya. Diperjelas saja. Bukan berarti kemudian dilarang total ya, tapi diperjelas apa statusnya, apa hak-hak masing pihak, apa kewenangan dari penyidik. Karena ini di pasal 22 ayat 1 ini statusnya adalah penyidikan. Gitu, Mas. Oke, baik, ini banyak zona abu-abu ya, baik di pasal 22 maupun pasal 91 KUHP. Ini saya mau tanyakan lagi ke Prof. Hipnu. Lagi-lagi, pasal 22 ada zona abu-abu di mana seseorang tidak punya kepastian status hukum, bagaimana kemudian memperlakukannya. Di pasal 91 ada zona abu-abu juga soal perlakuan seorang tersangka biar tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Ini harus diapain ini sebenarnya KUHP kita, Prof? Ya, tadi saya katakan ini memang suatu terobosan baru ya. Saya berpikir memang kayaknya pembuat undang-undang melihat bagaimana mengungkap suatu perkara yang ternyata pada waktu itu tertinggal gitu loh. Makanya tadi saya katakan dalam konsep teori pengungkapan perkara ada sesuatu yang tertinggal, padahal dia mungkin sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pengungkapan perkara. Lain mau seperti apa? Padahal sesuatu yang menentukan sekali. Padahal kalau kita lihat saksi juga tidak, terlapor juga tidak, semua tidak. Tapi ternyata dari pengungkapan tersebut orang tersebut mempunyai kualifikasi, mempunyai nilai dalam mengungkapkan suatu perkara. Ini saya melihat pada waktu pembuatan. Kayaknya seperti itulah. Oleh karena itu dalam seperti ini memang kita kan harus mencari kepastian hukum. Mencari kepastian sebagai bentuk perlindungan, terutama perlindungan dipanggil. Oleh karena itu dalam seperti ini, makanya kemarin kita kajian dari teman-teman mahasiswa dosen itu, ini perlu diperjelas. Bagaimana seperti ini menjadikan abuse tadi Mas Yanwar, ini menjadikan kacau, ketidakjelasan. Padahal namanya hukum acara pidana itu adalah hukum bagaimana meletakkan penegak hukum untuk taat pada hukum yang dibuatnya. Tidak memerlukan tafsir, tidak ada suatu tafsir A, B, C dan sebagainya. Harus lex stricte tadi saya katakan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu mudah-mudahan walaupun itu sudah ada, sambil menunggu kepastian dari MK, mungkin teman-teman yang mengajukan gugatan, cobalah itu jangan digunakan. Nah, itu. Saya maksud bagus itu, karena kemungkinan dalam pengungkapan perkara itu ada yang tercecer, Mas. Ada yang tercecer, ini ada yang kurang ini. Karena namanya penegakan hukum kan berkembang. Tapi juga berkembang. Ada yang tercecer lah. Bagaimana yang tercecer itu? Disitulah akhirnya dirumuskan kalimat itu yang kemudian menimbulkan perdebatan, menimbulkan abu-abu, menimbulkan suatu ketidakpastian dalam penyelesaian suatu perkara. Oke. Gitu, Mas. Kalau ibarat software ini masih banyak bugnya, harus diupdate software gitu ya, biar semuanya lancar lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan untuk kepastian hukum di lapangan. Tentunya polisi juga butuh suatu payung hukum yang jelas bagaimana memperlakukan tersangka, memperlakukan orang di suatu tahap penyidikan. Nah, Pak Arianto, sambil menunggu uji materi di MK, apakah kemudian juga perlu nanti dikeluarkan peraturan Kapolri yang sekiranya bisa untuk memayungi bagaimana para aparat ini bertugas di lapangan? Baik, saya meneruskan dari Profesor Hipnu tadi ya. Yang kececer itu tadi, Prof, itu adalah bab penyelidikan. Saya dari dulu mengusulkan, Prof, KUHP itu kelemahannya adalah tidak ada bab penyelidikan. Padahal penyelidikan itu bagian daripada proses untuk penyidikan proses untuk pemidanaan ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai di peradilan. Nah, kemarin kita sudah mengusulkan mati-matian supaya bab penyelidikan itu diadakan, ternyata tetap tidak ada. Akibatnya itu tadi, nggak ada bedanya antara penyidikan dengan penyelidikan. Itu yang dicurigai polisi seakan-akan mencari kewenangan yang banyak. Padahal kalau bab penyelidikan itu ada, di penyelidikan bolehnya begini, tidak bolehnya begini gitu. Jadi saya sarankan kalau tadi MK untuk menunda itu saya setuju saja. Tapi nanti supaya akan ditambah dengan bab penyelidikan itu baru clear. Tidak ada lagi tarik ulur di lapangan itu antara tuduhan pada polisi kriminalisasi lah, kewenangan terlalu besar lah. Itu dan pada anggota di lapangan itu betul-betul firm. Dan kami sendiri kalau nanti bikin perpol jangan dikontra lagi, karena kalau bikin aturan sendiri ya kita bikin perpol karena aturannya itu kurang dan kemudian supaya anggota di lapangan tidak begitu confused gitu, ya harus bikin peraturan sepanjang itu tidak bertentangan gitu kan. Jadi saya kira ini bagus ya, kondisi kayak gini ini sekarang ini mudah-mudahan para pembikin undang-undang itu bisa menerima
apa yang kenyataan di lapangan. Kami pengalaman di lapangan, Prof, tadi kan. Yang namanya penyelidikan itu dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejadian yang paling utama itu, paling besar malahan. Kalau penyidikan itu hanya tinggal gongnya aja, artinya apa? Oh ini diperlukan, tapi kalau ini diperlukan, tapi kemudian tidak bisa ada upaya paksa. Tapi kalau masih masa penyelidikan itu luas sekali. Cuman karena sayangnya itu tidak ada aturannya. Nah, saran saya yang kedua, Prof, ya. Kalau di KUHP itu ingin supaya ini bagus ditaati itu, harus ada sanksinya kepada aparat yang tidak melaksanakan itu. Sanksinya tidak harus misalkan dihukum pidana, tidak. Harus ada sanksinya, dikenakan apa sehingga itu penyidik itu misalkan tidak bisa lagi menyidik kayak gitu. Kalau tanpa ada sanksi kayak gitu ya susah, nggak nanti di lapangan itu KUHP yang lalu tuh banyak dilanggar, tapi karena tidak aturannya, akhirnya arogansi sektoral yang terjadi. KUHP jadi tertatih-tatih jalannya gitu. Saya kira itu. Lagi-lagi kita nantikan ini uji materi di MK seperti apa, semoga cepat kemudian diputuskan gitu ya. Jadi orang yang ada di lapangan, baik ini aparat maupun juga orang-orang yang mungkin terlibat dalam kasus pidana juga tidak bingung gimana nih nasib saya dan gimana kemudian bisa menjalankan proses hukum di lapangan. Kita harapkan semoga semuanya bisa teratasi dan juga ada solusinya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, kemudian Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Unsud Purwokerto, dan juga ada Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, telah bergabung sama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.